Mari kita bersatu di dalam doa. Kami percaya Tuhan, setiap udara yang kami hirup berada di dalam otoritas-Mu, sehingga tidak akan mengganggu kami lewat virus yang saat ini menjadi wabah. Kami percaya anugerah kehidupan dan keselamatan yang sumbernya daripada-Mu adalah segalanya bagi kami untuk mengucap syukur. Terimalah hormat, pujian, terima kasih kami yang kami naikkan dari hati dan lubuk hati yang terdalam. Dan biarlah itu sampai di hadirat kekudusan-Mu, sehingga pada saat kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah ini, serta mendengarkan kebenaran sabda-Mu, hati pikiran kami dijauhkan dari berbagai kegalauan, tapi diberikan ketenangan dan ketentraman, sehingga setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah ini akan kembali dengan penuh sukacita, damai, sejahtera. Berfirmanlah kepada kami di sini, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Hari ini pembacaannya pada pasal 2 ayat 1 sampai 8. Pertama Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Bila sudah dalam keadaan siap, katakan amin. Mari kita berdiri menerima kebenaran ini sambil membacanya dengan bersahut-sahutan. Saya akan bacakan dari ayat-ayatnya yang ganjil. Saudara-saudara membacakan setiap ayat-ayatnya yang genap. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya.
Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Hari ini kita masuk di dalam minggu terakhir bulan Oktober. Kita bukan maksud menghitung harinya, tapi kita mau menghayati bahwa sejak bulan Juli sampai hari ini kita beribadah di tempat ini. Saat kita beribadah di tempat ini, prokes itu masih tetap menjadi ketetapan. Protokol kesehatan belum dicabut. Tapi dengan mengadakan protokol kesehatan, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena ini berbicara tentang motivasi. Berbicara tentang motif apa? Kalau motif itu bahasa para butik itu kembang. Jadi kalau motif itu bicara tentang keindahan. Keindahan yang bagaimana? Kembang yang bagaimana? Bunga yang bagaimana? Kita menjadi penyembah Tuhan. Sebelum bernama Paulus, dia kan bernama Saulus. Tahu nggak motifnya pada dia saat bernama Saulus? Motif dia saat bernama Saulus ialah membakar rumah-rumah ibadah, menganiaya orang-orang Kristen, dan melakukan kerusuhan. Jadi motif bunga-bunga hidup atau kembang hidup dari karakter Saulus didaur ulang, di brainwash oleh Tuhan pada saat perjalanan menuju Damsyik. Lihatlah betapa besarnya cinta kasih Tuhan merubah motivasi buruk menjadi motivasi kemuliaan. Dan lihatlah dari surat Roma di Perjanjian Baru sampai dengan surat Filemon, ada 13 surat dari 27 surat yang ditulis di dalam Perjanjian Baru. Bukan lagi ditulis saat bernama dia Saulus, tapi ditulis saat bernama Paulus. Jadi dapat kita renungkan motivasi kita sejak menjadi pengikut Kristus
Apakah selamanya? Apakah masih tetap bertahan? Karena kalau Saulus dari negatif ke positif. Kalau kita sudah dalam kondisi positif, pengikut Kristus motivasinya positif, apakah pindah lagi ke negatif atau selamanya tetap positif? Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, Tesalonika itu kita baca dulu dari pasal 1 ayatnya yang ke-9. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jemaat Tesalonika dari negatif telah menjadi positif. Dari penyembah-penyembah berhala, kemudian mereka berbalik menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang hidup dan yang benar. Pertanyaannya, apakah jemaat Tesalonika ini bertahan atau berbalik lagi ke masa lalunya? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan dalam bacaan Kisah Rasul 17, mari kita buka ayat 5. Kisah Rasul 17 ayat 5 sebagai bukti untuk mengetahui jemaat Tesalonika apakah mereka berbalik atau tetap memiliki motivasi yang benar. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Kisah Rasul 17 ayat 5. Baik, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Judul dari Kisah Rasul pasal 17 ini adalah keributan di Tesalonika. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, bahwa orang yang sudah berbalik, orang yang sudah bertobat, mereka tidak di tempat yang berbeda. Mereka tetap di tempat semula. Pada saat mereka menjalani hidup di dalam sukacita kepada Tuhan, maka masuklah namanya pengacau-pengacau. Para pengacau-pengacau adalah orang yang iri hati, melihat kekompakan, melihat kesatuan, melihat kesungguhan orang beribadah. Yang tadi yang berbalik itu. Yang tadi yang sudah motivasinya dimurnikan oleh Tuhan. Ternyata dari jemaat yang sudah pulih ini mau mendengar hasutan. Jadi orang yang sudah tadinya baik lalu mendengar hasutan, dia kira-kira di positif atau negatif? Kembali ke negatif. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memiliki motivasi yang murni seperti tema khotbah kita hari ini, siapapun pengacau, siapapun penghasut,
Karena mereka semua iri hati melihat dirimu rajin beribadah, sungguh-sungguh beribadah, membaca firman Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, dan mengasihi sesama. Pasti ada orang yang iri hati. Pasti ada orang yang ingin mengganggu, mengacaukan itu. Pengacau-pengacau itu dari mana? Dari dalam, yaitu dikatakan tadi orang-orang Yahudi. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Maka jemaat yang memiliki motivasi yang murni tidak boleh berleha-leha. Tidak boleh merasa di atas angin. Tidak boleh merasa sudah benar. Tidak boleh merasa aku kan sudah hebat. Motivasi saya udah benar. Motivasi saya udah murni. Enggak begitu. Semakin murni motivasinya, maka dia semakin serius beribadah kepada Tuhan. Bukankah wabah pandemi virus corona COVID-19 ini menjadi alat penakar, alat penguji bagi kita dalam soal beribadah kepada Tuhan? Jadi kalau sebelum virus corona ini terjadi, ibadah kita angin-anginan, motivasinya salah. Lihat, kita akan terus menghadapi berbagai goncangan, hasutan, dan berbagai pengacau-pengacau akan datang silih berganti merongrong iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, lihat apa kata Paulus dalam bacaan kita. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Ayat ini mau memberikan kepada kita, ternyata jemaat Tesalonika jemaat yang sudah baik, jemaat yang sudah mengalami pertumbuhan dengan murni, karena sudah dihasut, karena banyak orang yang iri hati dengan pola hidup yang sudah baik dan benar itu. Akhirnya jemaat ini ada yang pro dan kontra. Lalu Paulus memberi penegasan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Paulus menggaransi saat dia menjadi Paulus memiliki motivasi murni, dia tidak memiliki motivasi yang keliru dan salah. Karena mereka penghasut-penghasut itu mengatakan kepada anggota gereja di Tesalonika, itu si Paulus itu cuma namanya yang berubah, karakternya tidak berubah. Dia itu mau mencari sesuatu di sini, mau membuat sesuatu di sini, ada kepentingan lain di sini. Yang namanya penghasut kan begitu, menjelek-jelekan. Dan ada yang percaya. Tapi Paulus bilang, pelayanan kami adalah dari Allah dan kepada Allah. Dan selanjutnya dikatakan di ayat berikutnya, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Benar,
Ada beberapa gereja yang dicatat sekarang, hamba Tuhan, para gembala-gembala dilaporkan, disidangkan karena mereka rakus dengan uang. Keuangan gereja dialihkan menjadi keuangan pribadi, dan memang mereka berurusan dengan hukum. Artinya mereka yang memiliki motivasi yang murni awalnya, jika bergeser dan berubah, entah dia hamba Tuhan, entah itu penatua, entah itu diaken, entah itu anggota jemaat biasa, mungkin terbuka kemungkinan bisa memiliki kembali motivasi yang salah dan keliru. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, kita beribadah adalah untuk selalu memurnikan motivasi kita. Jangan beri ruang dan tempat kepada penghasut-penghasut yang kembali merobohkan keyakinanmu, imanmu yang teguh yang sudah dibangun di dalam Kristus. Jangan beri kesempatan kepada pengacau-pengacau. Jangan beri kesempatan kepada mereka yang iri hati, supaya motivasimu tetap murni selamanya. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita kilas balik dulu sedikit. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, motivasi mereka salah. Mereka berteriak karena menderita. Mereka berteriak bukan karena keyakinan. Tuhan mendengar teriakan itu, lalu dibebaskan. Tapi saat mereka dibebaskan, mereka menyalahgunakan kebebasan dari Tuhan. Dan akibatnya, mereka menanggung seluruhnya dan anak-anaknya. Karena mereka menyalahgunakan pembebasan dari Tuhan, akhirnya mereka bersungut-sungut, akhirnya mereka memberontak, akhirnya mengeraskan kepala. Dan di tengah jalan, belum sampai ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, Tuhan menghukum mereka. Tanah menganga, menelan mereka hidup-hidup dengan keluarganya. Itu akibat dari motivasi yang salah. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Kristus, Tuhan memanggil kita, membaptis kita, membuat kita sidi, supaya kita menjadi mandiri dan menjadi dewasa, agar hidup kita dan dengan motivasinya selalu murni. Kalau sudah aplaus, sudah dicampur aduk begitu ya, kan hanya gado-gado yang enak ya. Soal iman gak bisa dicampur aduk atau dioplos, gak bisa. Tapi ini bicara soal kemurnian, dan kemurnian itu selalu dibakar ke api, supaya kelihatan mana yang karat dan mana yang murni. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bila hidupmu sudah terus dibuat motivasinya murni, kemudian diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai hambatan-hambatan di dalam hidup ini, jangan menyerah, jangan mundur, jangan kembali memiliki motivasi yang salah. Tapi itu namanya menguji diri kita, karena Allah menguji kemurnian itu. Bukan kemurnian yang palsu, bukan kemurnian sesaat, tetapi murni sejati. Milikilah motivasi yang murni kepada Tuhan, maka hidupmu menjadi hidup yang selalu dikasihi dan diberkati di dalam kekekalan dari Tuhan. Amin.
Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dengan Kidung Kesan 122. Kita nyanyikan penuh penghayatan. Yeah.